warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maisaro, mahasiswa IKIP PGRI Wates, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Bimbingan Konseling semester 4. Kali ini saya akan mempraktekkan konseling dengan pendekatan psikoanalisis. Aliran psikoanalisis dipelopori oleh seorang psikiatri bernama Sigmund Freud pada tahun 1896. Aliran ini adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang manusia, dan metode psikoterapi. Menurut aliran ini, tingkah laku manusia ditentukan oleh yang pertama, kekuatan irasional, motivasi bawah sadar, dorongan biologis dan insting, serta kejadian psikoseksual di 6 tahun pertama kehidupannya. Kontribusi terbesar Freud dalam bidang psikologi dan psikiatri yaitu konsep-konsepnya mengenai kesadaran dan ketidaksadaran yang merupakan kunci untuk memahami tingkah laku manusia dan masalah-masalah kepribadian. Tujuan konseling psikoanalisis yaitu yang pertama, merekonstruksi kepribadian konseli dengan cara mengembalikan hal-hal yang tidak disadari menjadi disadari. Yang kedua yaitu membantu konseli menghidupkan kembali pengalaman masa kanak-kanak dengan cara menembus konflik-konflik yang direpresi. Beberapa teknik dasar konseling psikoanalisis yaitu asosiasi bebas, analisis mimpi, analisis resistensi, analisis transferensi, dan interpretasi. Kali ini konselor akan menggunakan teknik asosiasi bebas, yaitu metode pemanggilan kembali pengalaman-pengalaman masa lampau dan pelepasan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi-situasi traumatik. Baiklah, marilah saksikan videonya berikut ini. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Pak. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik, Bu. Ini Mbak Eka yang kemarin WA Ibu ya? Iya, Bu. Oh ya, terima kasih sebelumnya Mbak ya. Kemarin Mbak Eka WA Ibu untuk meminta konseling. Sudah pernah konseling sebelumnya? Belum, Bu. Oke, jadi saya jelaskan sedikit ya Mbak. Konseling itu adalah bantuan profesional dari seorang konselor yaitu Ibu kepada Mbak Eka yaitu konseli agar Mbak Eka dapat menyelesaikan masalah Mbak Eka. Dan di dalam konseling itu ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi Mbak Eka silakan bercerita dengan bebas apa saja kepada Ibu tanpa takut nanti rahasia Mbak Eka akan keluar seperti itu ya Mbak. Iya, Bu. Dan dalam pertemuan kita kali ini dibatasi waktu selama 20 menit. Setuju ya Mbak? Setuju, Bu. Baiklah, kemarin Mbak Eka WA Ibu ada yang ingin didiskusikan. Silakan Mbak Eka mulai kalau sudah siap. Jadi gini, Bu. Iya. Saya tuh kalau harus presentasi terus maju di depan umum itu saya grogi, Bu, kehilangan kata-kata gitu, Bu. Jadi blank kayak gitulah, Bu. Iya, iya. Itu mulai kapan Mbak? Kurang tahu sih, Bu, tapi sudah lama sampai sekarang saya kelas 3 SMA ini masih seperti itu, Bu. Pasti berat ya Mbak? Iya, Bu. Lalu apalagi yang Mbak Eka rasakan waktu harus berbicara di depan umum selain kehilangan kata-kata? Tangan saya berkeringat, Bu. Iya. Terus perut saya tuh rasanya mual gitu, Bu, mau muntah kayaknya. Iya, saya dapat merasakan ya keresahan Mbak Eka. Iya, Bu. Jadi Mbak Eka itu punya kesulitan berbicara di depan umum. Ketika harus berbicara di depan umum, Mbak Eka blank gitu, kehilangan kata-kata, lalu keringat dingin di telapak tangan, perut terasa mual, seperti itu ya Mbak? Iya, Bu. Terus saya harus gimana ya, Bu? Ini kan saya kelas 3 SMA. Iya. Itu kan banyak tugas yang harus presentasi gitu, Bu. Sepertinya kan keterampilan komunikasi itu sangat penting buat saya, Bu. Iya, saya merasakan kegelisahan Mbak Eka ya. Iya. Lalu sebelumnya Mbak Eka sudah pernah mencari tahu penyebab masalah Mbak Eka? Belum, Bu. Waktu SMP saya tuh pasif, Bu, di Iya. kelas. Terus waktu SD saya juga kurang aktif gitu, Bu, di kelas, pemalu gitu, Bu. Iya. Lalu hubungan Mbak Eka dengan teman dan guru di sekolah gimana Mbak? Hubungannya baik, Bu, sama teman-teman, guru-guru baik semua, Bu. Kalau pelajaran ada mungkin yang Mbak nggak suka atau mengalami kesulitan gitu? Mungkin sama kayak teman-teman yang lain, Bu, belajar matematika. Iya. Tapi nilai saya bagus kok, Bu. Berarti mengasihkan ya Mbak waktu sekolah? Iya, Bu. Ya, itu waktu di sekolah mengasihkan, menyenangkan. Lalu bagaimana kalau di rumah Mbak? Biasa saja, Bu. Biasa ya Mbak? Iya, Bu, kayak di rumah orang lain. Kalau hubungan Mbak Eka dengan orang tua Mbak? Biasa aja, Bu. Biasa. Iya, kayak hubungan orang tua dengan anaknya yang lain. Baiklah, untuk mendalami penyebab
ketakutan Mbak Eka, kesulitan berbicara di depan umum, kita akan melakukan teknik konseling ya Mbak ya. Jadi kita akan bermain kata. Nanti saya menyebutkan satu kata, lalu Mbak Eka menyebutkan kata pertama yang terlintas di pikiran Mbak Eka. Seperti itu ya Mbak? Iya, Bu. Ya, bisa kita coba ya. Iya, Bu. Gula, Manis. ya seperti itu ya. Sekarang sebelumnya silakan duduk yang enak dulu Mbak, santai aja Mbak. Iya, Bu. Ya, kita mulai ya. Gula, Manis. garam, Asin. ayah, Tertawa. ibu, Menangis. adik. Lucu. Oh ya, terima kasih. Tetap rileks ya Mbak. Iya. Ya. Tadi waktu saya mengatakan kata ayah, lalu Mbak Eka mengatakan tertawa. Bisa ceritakan Mbak? Ayah saya tuh lucu, Bu. Dulu waktu kecil, saya kecil suka bikin wajah-wajah lucu gitu, Iya. suka bercanda. Terus kita juga sering jalan-jalan ke kebun binatang, Bu. Ya, menyenangkan ya Mbak. Iya, Bu. Lalu ketika ibu mengatakan kata ibu, Mbak Eka bilang menangis. Bisa diceritakan Mbak? Waktu TK ibu saya meninggal, Bu. Ya. Terus ayah saya menikah lagi. Terus saya sering menangis, Bu. Saya takut karena kata teman-teman saya, ibu tiri itu jahat, Bu. Saya takut dimarahin. Karena saya takut dimarahin, jadi apapun yang ibu saya perintahkan, saya selalu kerjain, Bu. Terus apapun yang ingin saya lakukan, saya selalu meminta pendapat ibu saya, Bu. Saya takut salah, saya takut dimarahin, Bu. Ya, saya paham ya Mbak. Lalu pernah nggak ibunya Mbak Eka itu kasar atau berbuat jahat dengan Mbak Eka? Belum pernah, Bu. Nggak pernah ya Mbak. Lalu perasaan takut salah, takut dimarahin, itu masih sering dirasakan itu Mbak sampai saat ini? Kadang-kadang, Bu. Kalau boleh tahu lebih rincinya, lebih jelasnya itu pas apa Mbak? Ketika apa perasaan itu ada? Mungkin waktu mengerjakan tugas, Bu. Iya. Sama itu kalau harus maju di depan umum itu, Bu. Oh iya. Lalu setelah bercerita ketakutan Mbak Eka, perasaan Mbak Eka sekarang gimana Mbak? Saya lega, Bu. Iya. Saya jadi mengetahui penyebab ketakutan saya, Bu. Sudah tahu berarti ya penyebab tidak sulit berbicara di depan umum gitu ya Mbak ya, karena ketakutan itu ya Mbak. Iya. Lalu rencana ke depan apa Mbak? Saya akan mencoba untuk mengatasi ketakutan saya ini, Bu. Iya. Bagus ya Mbak, karena Mbak Eka sudah tahu penyebabnya. Saya rasa mudah ya Mbak mengatasi ketakutan yang Mbak Eka itu. Iya, Bu. Ya. Lalu ada lagi mungkin yang Mbak Eka ingin sampaikan? Sepertinya sudah cukup, Bu. Baiklah, kalau misalnya kemudian hari ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan lagi silakan menghubungi Ibu ya. Iya, Bu. Ya, karena waktu juga sudah sekitar 20 menit. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita kali ini ya Mbak ya. Iya, Bu. Tetap semangat dan semoga sukses selalu ya Mbak. Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya. Kalau gitu saya permisi, Iya, Bu. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.